Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melihat gambaran ilustrasi dari reaksi titrasi asam basa. Nah, ini merupakan beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada larutan HCl atau asam klorida yang belum diketahui konsentrasinya sebelumnya. Kemudian larutan NaOH 0,1 molar yang sudah distandarisasi sebelumnya. Kemudian corong, statif, buret, larutan gelas Elmeyer, pipet ukur 10 mili beserta dengan bulbnya, aquades, dan indikator PP atau indikator phenolphthalein. Nah, pertama-tama larutan HCl kita pipet sampai mencapai batas paling atas, kemudian kita masukkan ke dalam gelas Elmeyer. HCl yang digunakan di sini adalah larutan yang belum kita ketahui konsentrasinya. Nah, kemudian kita tambahkan maksimal 3 tetes indikator phenolphthalein. Penggunaan indikator PP ini diharapkan agar larutan dapat berubah warna ketika sudah mencapai titik ekivalen. Selanjutnya, larutan NaOH yang sudah distandarisasi dimasukkan ke dalam buret sampai mencapai batas ambang paling atas. Nah, ini merupakan ilustrasi dari larutan NaOH maupun HCl, di mana pada bagian buret merupakan larutan NaOH dan di sini partikel berwarna ungu itu diilustrasikan sebagai ion Na+, dan partikel yang berwarna merah putih diilustrasikan sebagai ion OH-. Kemudian pada bagian Elmeyer terdapat larutan HCl di mana partikel yang berwarna hijau itu diilustrasikan sebagai ion Cl-, sedangkan partikel berwarna putih diilustrasikan sebagai ion H+. Kita lakukan proses titrasi di mana keran diputar ke arah bawah dan larutan dititrasi sampai terjadi perubahan warna seperti ini. Nah, bisa kita lihat perubahan warnanya itu sangat sedikit sekali dan bisa dibandingkan dengan larutan yang satunya, bahwa di sini bisa dilihat terjadi perubahan warna yang sangat sedikit, sangat semu. Hal itu menunjukkan bahwa larutan HCl sudah mencapai titik ekivalennya. Ini merupakan ilustrasi gambaran dari larutan HCl yang sudah terdapat larutan NaOH di dalamnya. Nah, titik ekivalen adalah titik di mana ion H+ itu mempunyai jumlah yang sama dengan ion OH-. Ini merupakan ion H+-nya, diilustrasikan bahwa jumlah ion H+ sama dengan ion OH-. Nah, ini menggambarkan bahwa larutan sudah berada pada titik ekivalen. Pada titik ekivalen tersebut, larutan ion Na+ itu bergabung dengan ion Cl- membentuk NaCl, sedangkan ion H+ bergabung dengan OH- membentuk H2O. Apabila larutan mengalami perubahan warna yang sangat signifikan, di mana warna larutan terlalu pink seperti ini, berarti itu menunjukkan bahwa larutan sudah melebihi titik ekivalen, di mana jumlah ion OH- sudah melebihi dari jumlah ion H+. Sehingga pada saat melakukan proses titrasi asam basa, diharapkan dilakukan dengan secara hati-hati agar jangan sampai larutan berwarna terlalu pink seperti itu. Baik, pada video tersebut kami menemukan pertanyaan. Pertanyaan kami adalah bagaimana prinsip dan aplikasi titrasi asam basa dalam analisis kadar obat. Kemudian saya mencari jurnal internasional dari Jurnal Farmasi Internasional tahun 2023 dengan judul Tinjauan Sistematis Berbagai Teknik Penentuan. Jurnal ini saya jadikan acuan dalam menjawab pertanyaan kami. Nah, di jurnal ini dijelaskan bahwa titrasi asam basa berperan penting dalam menentukan nilai pKa suatu senyawa obat. Nilai pKa sendiri sangat krusial dalam bidang farmasi karena berhubungan dengan sifat ionisasi kelarutan, stabilitas, hingga bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Prinsip titrasi asam basa yang diulas adalah bagaimana suatu larutan obat dititrasi dengan titran kuat. Lalu, perubahan pH di larutan diamati sepanjang proses titrasi. Dari kurva titrasi yang diperoleh, titik tengah perubahan pH tajam dapat digunakan untuk menentukan pKa obat. Selain itu, jurnal ini menekankan bahwa titrasi potensiometri merupakan salah satu metode paling andal untuk menentukan pKa obat, karena deteksi titik ekuivalen dilakukan dengan pengukuran potensial elektroda, bukan hanya indikator visual. Hal ini meningkatkan akurasi, terutama pada obat yang berwarna atau tidak memiliki perubahan warna jelas saat dititrasi. Nah, kemudian dalam konteks pengaplikasian, di jurnal ini terdapat 3 poin, yaitu merancang formulasi obat yang lebih efektif, misalnya memilih bentuk garam yang lebih stabil, mengontrol kualitas bahan baku farmasi dengan memastikan konsistensi sifat asam basa. Dan yang terakhir, menentukan kondisi pelarutan optimal pada saat pengembangan uji bisolusi dan biofarmasetika. Itu tadi adalah jawaban-jawaban yang saya temukan pada jurnal ini. Terima kasih.